Halo semuanya, selamat datang di Rudi, Ruang Diskusi. Halo semuanya, perkenalin nama aku Kia, aku dari Safali Kementerian Komunikasi dan Informasi BMKM Poltekkes Tanjung Karang. Pada hari ini, di episode kedua Rudi, kita akan membahas tentang organisasi, yaitu khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani dengan dua orang narasumber, yaitu ada Kak Boy, yaitu sebagai Presiden Mahasiswa BMKM Poltekkes Tanjung Karang, dan juga ada Kak Elis sebagai Wakil Presiden BMKM Poltekkes Tanjung Karang. Nah, tanpa berlama-lama, langsung lanjut aja ke pembahasannya nih. Sebelum masuk ke pembahasannya nih Kak, sebelumnya Kia ini mau nanya dulu arti dari organisasi ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa itu menurut Kakak itu apa sih? Bisa dijawab dulu oleh Kak Boy. Saya duluan. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bahas tentang organisasi khususnya di lingkup mahasiswa, itu bukan suatu hal yang tabu lagi ya. Jadi organisasi itu sebuah wadah, lembaga yang menaungi beberapa individu yang memiliki kesamaan tujuan. Jadi dalam tujuan yang sama itu diakomodir di suatu wadah yang sama untuk mencapai goals atau tujuan yang ingin kita capai nantinya. Seperti itu kalau menurut saya sih. Kalau menurut Elis mungkin beda lagi. Kalau menurut Kak Elis tuh gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri organisasi itu hampir sama sebenarnya kayak Boy, karena di organisasi itu kita bisa tahu gimana cara kita untuk mengembangkan minat dan bakat kita, potensi kita, dan juga kita bisa bertukar opini nih bareng teman-teman di organisasi itu sendiri. Nah, berarti kan organisasi itu merupakan suatu wadah gitu ya Kak untuk mengembangkan minat dan bakat serta untuk mencapai suatu tujuan yang diciptakan dalam suatu organisasi itu ya Kak. Ya. Nah, terus kalau misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa itu sebenarnya di mahasiswa itu untuk apa sih Kak fungsinya? Siapa nih? Bisa Kak Elis dulu deh. Elis duluan. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Iya. Jadi di mana badan yang sebagai penggerak gitu, eksekutornya, di mana kalau misalkan di Poltekkes sendiri itu kan ada MPM, BEM dan HMJ gitu kan. Nah, kalau di MPM kan dia sebagai badan pengawasnya, kalau misalkan BEM tuh badan penggeraknya gitu. Kalau menurut Kak Boy, Badan Eksekutif Mahasiswa itu artinya seperti apa sih? Badan Eksekutif Mahasiswa secara garis besar ya mungkin kalau diartiin dari kata BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, yang kita ambil dari kata eksekutif. Eksekutifnya itu eksekutor utama, yang mana tadi kalau Elis jelaskan di dalam suatu kampus tuh kalau kita ngelihat di Poltekkes itu kan di Poltekkes ada yang namanya HMPS, mulai dari yang di bawahnya itu ada HMPS, naik lagi ada namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ. Setelah dari situ ada yang namanya BEM, yaitu ya kita sekarang ini dalam BEM, dan juga ada badan pengawas kita yaitu MPM. Jadi kalau ditanyakan BEM ini apa, jadi dia ini mengakomodir seluruh mahasiswa. Kita mempersiapkan dan menyediakan bentuk-bentuk pencerdasan, bentuk kegiatan sosial, kemahasiswaan, yaitu yang berbau tentang mahasiswa kita akomodir di dalam BEM ini. Bukan hanya tentang pelaksanaan program kerja, tapi di dalam BEM ini juga ada kegiatan yang lebih jauh dan lebih luas dari kegiatan pembelajaran. Jadi pengumpulan minat bakat dari mahasiswa, karena kan mahasiswa ini di sini bukan tentang belajar akademik saja. Saat kita memasuki dunia mahasiswa, kita bukan tentang belajar akademik saja, tapi ada pembelajaran lain yang bisa kita ambil, yang salah satunya yang diakomodir melalui BEM. Nah, jadi kayak kita tadi udah tahu nih pemaparan dan pengertian mengenai tentang arti organisasi dan Badan Eksekutif Mahasiswa dari Kak Boy dan Kak Elis, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa itu bukan hanya sebuah badan yang diciptakan untuk wadah untuk menjalankan sebuah program kerja, tetapi juga yaitu sebagai aspirator dan juga penggerak. Nah, ngomong-ngomong tentang pergerakan nih Kak ya, dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini pergerakannya itu kan ada yang vertikal dan juga horizontal. Iya. Maksud dari vertikal dan horizontal itu seperti apa ya Kak? Jadi saya Ya, jadi kalau silakan. dibilang tentang pergerakan, memang benar kayak kata Kia tadi bilang, pergerakan dari BEM itu ada dua, pergerakan yang horizontal dan ada pergerakan yang vertikal. Contoh pergerakan yang horizontal itu bentuk kegiatan yang sosial, baik itu saat kita galang dana ataupun kegiatan sosial-sosial lain yang melibatkan mahasiswa ataupun kita terjun langsung ke masyarakat. Yang kedua
itu gerakan yang vertikal. Jadi gerakan vertikal ini yang mana kita mencoba mengaspirasikan baik itu suara dari masyarakat ataupun suara dari mahasiswa kita. Kalau suara dari mahasiswa kita tentu saja kita aspirasikan kepada birokrasi, yaitu rektorat. Yang kalau kedua, yang kalau penyampaian aspirasi itu dari masyarakat, ya tentu saja kepada petinggi-petinggi negara, baik itu nanti itu melalui ke DPR, gubernurnya, ataupun ke Presiden Jokowi yang saat ini sedang menjabat, seperti itu. Benar banget. Jadi berarti tujuan dari pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa ini berfokus kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat ya Kak ya. Ngomong-ngomong tentang sebelum tadi itu kan disinggung mengenai tentang program kerja, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa ini juga selain untuk pergerakan dan juga sebagai aspirasi dari mahasiswa, juga untuk melaksanakan program kerja. Sebenarnya program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Ya, jadi di program kerja di Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya di Poltekkes ini ya, sebelumnya kita masuk dulu ke kementeriannya, karena di dalam BEM kita itu ada 10 kementerian yang dimana masing-masing kementerian itu punya ciri khas dan tupoksi yang berbeda-beda gitu, dan juga mereka istimewa semuanya gitu. Nah, dari program kerja yang ada ini tentu kita mengacu pada visi dan misi kita gitu kan, dimana visi kita itu terbentuknya harmonisasi di lembaga, baik lembaga maupun institusi, dan juga misi kita tuh ada adaptif, konstruktif, dan impactful, yang dimana itu pada dasarnya mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi dan Pancasila. Dan di Tridharma Perguruan Tinggi itu kan ada pendidikan dan pengajaran gitu kan. Nah, di Badan Eksekutif Mahasiswa pun di program kerjanya pun hampir ada yang kayak gitu. Jadi seperti contohnya KPSDM yang mengadakan Pionir Muda nantinya, atau LKMM gitu. Dan kalau misalkan penelitian dan pengembangan kita punya KSO gitu. Dan juga kalau misalkan pengabdian masyarakat itu kita punya Soskes gitu, yang bisa melakukan desa mitra, atau kita buka volunteer teman belajar pada tahun ini gitu. Dan tadi kan gue bisa sempat nyinggung juga kan pergerakan yang vertikal dan horizontal gitu. Nah, di vertikal tadi tuh kayak misalkan Kemenlu, Dagri gitu, yang menaungi aspirasi-aspirasi dari para mahasiswa dan masyarakat. Seperti halnya tadi yang udah disinggung oleh Kak Elis mengenai tentang program kerja dari 10 kementerian yang ada di BMKM Poltekkes Tanjung Karang ini, Kia mau nanya nih Kak tentang tugas ataupun tupoksi dari Presiden Mahasiswa itu sebenarnya apa sih Kak, dan arah pergerakannya itu kemana gitu, untuk apa? Oke. Jadi kalau berbicara tentang Presiden Mahasiswa, apa tugasnya? Mungkin kalau orang tahu itu dia cuma memimpin lembaga ya, kalau misalnya sepengetahuan kita itu pun awal saya tahu, yang saya pikirkan kalau Presiden Mahasiswa itu ya pemimpin dalam suatu lembaga, tapi nggak tahu fokusan di dalamnya, fokusan kerjanya itu apa aja. Jadi tugas dari Presiden Mahasiswa yang membedakan dengan Wakil Presiden Mahasiswa itu, kalau misalnya dia Wakil Presiden Mahasiswa, pergerakannya condong ke arah dalam. Jadi penataan kabinet itu dipegang oleh Wakil Presiden Mahasiswa, berkoordinasi juga, tapi tetap koordinasi dengan Presiden Mahasiswa. Sedangkan kalau misalnya Presiden Mahasiswa memang dia arah geraknya itu lebih condong ke arah eksternal, di mana membangun relasi dengan instansi-instansi lain, khususnya BEM-BEM yang ada di luar. Karena kan ibaratkannya Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah miniatur negara yang mana kita perlu ada yang namanya relasi untuk ke luar negaranya, ibaratnya seperti itu, ke negara lain. Tapi yang dalam hal ini kita ini kan sebagai dengan BEM yang lain. Salah satu bentuknya kalau baru yang dijalanin kemarin, kita baru melakukan Munas BEMSI, terus juga salah satunya Sarnas, ada juga kalau di tahun-tahun lalu juga ada kongres. Nah, bentuk-bentuk seperti itu bentuk-bentuk kerjanya. Adapun nanti ada kayak kunjungan ke instansi lain seperti itu, tapi tetap berkoordinasi dengan Wakil Presiden Mahasiswa untuk menata keadaan kabinet dan juga apa yang menjadi permasalahan di internal. Jadi dia berfokus ke arah luar tapi tidak juga meninggalkan internalnya, seperti itu. Berarti tugas dari Presiden dan juga Wakil Presiden Mahasiswa ini berbeda, tetapi tetap saling melengkapi dan beriringan gitu ya Kak ya? Yeah. Berarti boleh-boleh aja tuh kalau misalnya Kak Boy mengadakan kegiatan di luar gitu loh, terus Kak Elis ikutan gitu, mendampingi gitu, harus selalu mendampingi atau enggak sih Kak?
Ya sebenarnya kita sama-sama saling backup sih, karena kan yang tadi tuh kalau misalkan gue lagi ke eksternal gitu, saya harus di internal gitu. Karena kalau misalkan dua-duanya ke eksternal atau dua-duanya di internal gitu, nanti ada ketimpangan di salah satunya gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya apa ya, harus sama-sama saling backup dan jaga komunikasi sih yang paling penting. Jadi kalau misalnya ya menambahin dikit sih dari Elis, memang tugas kita dibilang beda atau enggaknya sih ya tetap sama gitu, cuma pembedaan tempat. Karena kalau misalnya saya sendiri mengerjakan semuanya nggak akan kepegang, yang mana kita ada kegiatan di eksternal juga internal pun harus jalan. Makanya di sini peran penting dari presiden mahasiswa juga. Saat saya tadi seperti Elis bilang lagi keluar ataupun menjalin relasi kegiatan di luar, Elis yang memegang di dalam. Tapi misalnya memang kita bisa kerjakan bersama untuk menata internal kita, yaitu kabinet dan juga mengelola aspirasi dari mahasiswa, ya kita kerjakan bersama seperti itu. Nah, berbicara tentang pergerakan tadi dari presiden mahasiswa ini kan lebih ke eksternal nih. Jadi di BMKM Poltekkes Tanjung Karang kita ini ada namanya Kementerian Luar Negeri, di mana dia juga menaungi tentang pergerakan yang ada di eksternal kampus gitu. Nah, gerakannya untuk keluar ini ke eksternal ini lebih membersamai Kementerian Luar Negeri atau berbeda atau gimana sih Kak? Jadi kalau misalnya pergerakan ke eksternal, memang kalau setiap gerakan eksternal itu kita dipegang sama Kementerian Luar Negeri, itu untuk yang ada di luarnya. Kalau yang di dalam itu dipegang sama Kementerian Dalam Negeri. Bentuk-bentuk pencerdasan itu dipegang sama KPSDM, keilmuan dan yang megang UKM, ke minat dan bakat itu di KSO, dia ada di keagamaan dan lain-lainnya. Dia sampai keagamaan itu dia di Kemenak gitu. Ya mungkin banyak kementerian sisanya. Jadi kalau misalnya bicara kalau saya keluar itu bareng siapa gitu, ya tentu bareng Kementerian Luar Negeri. Karena yang di dalam tupoksi Kementerian Luar Negeri ini memegang dua hal, yaitu relasi dan pergerakan. Kalau mungkin di univ-univ lain sudah ada dipisah menjadi dua, tapi di Poltekkes kita, di BEM Poltekkes kita gabung jadi satu dulu, yang mana nanti menterinya membagi untuk kedua divisinya, siapa yang memegang pergerakan dan siapa yang memegang relasi. Jadi pergerakan saya sendiri ya memang selalu dibersamai oleh Kementerian Luar Negeri. Ya memang kalau kami berdua Elis sepakat untuk pergerakan kami berdua ini saya condong ke eksternal, Elisnya ke dalam seperti itu. Jadi pergerakan kami memang saya sendiri ya, kalau ke eksternal ya memang dibersamai oleh Kementerian Luar Negeri. Kalau misalnya Elis berarti dari Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana Kak? Iya. Nah, jadi kalau misalkan ya tadi yang kata Boy itu, kalau misalkan Boy lebih kepada eksternal gitu, nah kita lebih ke internal. Namun dari kata-kata lebih condong ke eksternal dan lebih condong ke internal nih bukan berarti kita nggak peduli atau acuh akan keduanya gitu. Ya tadi kita tetap berkoordinasi, di mana kita masih punya kementerian yang lainnya gitu. Jadi di kementerian-kementerian lainnya pun tetap ikut pergerakan kita gitu loh. Jadi kalau misalkan soal aspirasi, memang kalau misalkan Kemenlu kan ke eksternal gitu kan, kalau misalkan Dagri di internalnya tuh. Jadi namanya sedikit, kalau misalnya tadi kan kebanyakan nih saya nih memang di eksternal terus, Elis di internal gitu. Sebenarnya nggak gitu juga sih, kita lebih lihat ke urgensinya seperti apa. Kalau memang lebih lagi urgent banget di luar, ya saya harus mau nggak mau memang keluar bareng Kementerian Luar Negeri. Kalau memang di luar memang belum urgent banget dan di dalam urgent, kayak kemarin kan ada dialog, nah kami bareng-bareng ke dialog itu. Dan juga kalau masalah eksternal itu sebenarnya nggak mesti saya yang langsung ke eksternalnya, karena kan presiden mahasiswa itu punya hak prerogatif menentukan siapa aja ini yang boleh saya ajak keluar, nggak cuma Kementerian Luar Negeri. Kalau misalnya Kominfo nanti mau saya ajak, yaitu hak dari prerogatif dari presiden mahasiswa. Ataupun saya nggak bisa, Elis pun bisa keluar dengan tapi tetap dengan koordinasi yang sama. Ya koordinasi di sini penting supaya kita nih kalau keluar ditanyain sama orang luar ya nggak miskom gitu, jawaban kita tetap sama. Ya, nambahin dikit juga karena ini setiap kementerian kan punya tupoksi yang berbeda-beda gitu. Kita berdua juga sebenarnya dibantu sama kementerian, sama menteri dan wakil menteri serta staf ahli yang hebat gitu kan di BEM ini. Juga kalau misalkan kita berdua aja yang bergerak tuh nggak mungkin banget gitu. Jadi tuh memang adanya kementerian-kementerian yang benar-benar bisa ngebantu kita untuk mensupport akan kemajuannya dari Poltekkes kita khususnya gitu.
Kalau tadi kan kita udah panjang lebar nih ngomongin tentang program kerja keluar ke dalam dan sebagainya. Contoh ataupun bentuk realisasi dari program kerja yang udah dilaksanakan oleh kementerian maupun dari Presma dan Mapresma itu ada apa aja sih Kak? Saya dulu apa Elis dulu nih? Ya, kamu Ya, dulu boleh. saya dulu. Kalau saya selama beberapa 4 bulan ya menjabat sebagai presiden mahasiswa yang sudah saya tunaikan kalau kewajiban saya di eksternal. Kemarin kita baru aja ngadain Munas BEMSI, kita juga udah ngadain Sarasehan Nasional dan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di eksternal lainnya yang sudah ya saya jalani sendiri. Dan kalau melihat realisasi di dalamnya, ya mungkin kalau sangat yang terlihat dan signifikan itu yang dirasakan mahasiswa itu ada di dalam negeri. Kemarin dalam Kementerian Dalam Negeri pertama kali dilantik, mereka langsung eksekusi untuk menyondingkan atau mengaspirasikan tentang kuota UKT yang ada di dalam, karena memang keresahan dan permintaan dari mahasiswa itu tentang dua hal tersebut, UKT dan kuota. Ya mungkin kemarin-kemarin pun di Lampung ini masih ramai dan memang itu menjadi tugas pertama dari Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Alis ada yang mau ditambahin? Iya, ada. Nah, jadi kalau misalkan program kerja yang tadi itu kan ya memang yang sudah terrealisasi, mungkin yang disebutkan Boy lebih kepada gerakan vertikalnya gitu kan, karena yang tadi Dagri ke dialog mahasiswa terus ke Kemenlu gitu kan. Nah, kalau misalkan kita punya kementerian-kementerian juga seperti kayak misalkan Soskes yang biasa kita galang dana, itu meningkatkan sikap solidaritas kita pada sesama gitu. Dan juga kita punya KSO juga kemarin baru melaksanakan agenda garasi kan, yang dimana garasi itu juga sebagai bentuk pergerakan BEM secara vertikal. Terus juga CLBK pencerdasan KPSDM, kemudian dari Kemenak ya Kak? Ya, Kemenak juga kemarin Hari Besar Keagamaan sebagai bentuk toleransi kita antar umat beragama, dimana kita tahu nih kalau misalnya di Poltekkes kan bukan cuma Islam aja gitu kan, kita umat beragama gitu istilahnya. Dan juga sebenarnya kita juga punya canangan program kerja di mana ada 4 program kerja yang dimana ada teman belajar, ada Poltekkes CTA dan ruang diskusi sama SKS. Nah, yang Rudi nih yang sedang dikerjakan salah satunya Rudi. Nah, Rudi. Terus ada volunteer teman belajar juga yang sedang digarap. Ayo teman-teman ikut teman belajar. Terus juga ada Poltekkes CTA yang nanti bakal diadain. Terus juga ada SKS. Nah, di SKS juga kemarin baru dilaksanakan sama Kemenak. Alhamdulillah kerjanya lancar juga. Banyak ya kan. Terus juga setiap kementerian tuh punya program kerja yang masing-masing yang bagus-bagus sih, karena niatnya untuk bermanfaatan semua. Iya, kalau yang deket-deket ini sih ada volunteer sih yang kita lagi coba itu di teman belajar. Jadi ayolah kawan-kawan mahasiswa Poltekkes gitu berbagi kebermanfaatan nih dari kita Poltekkes untuk masyarakat khususnya. Dan ini salah satunya di ruang diskusi. Ruang diskusi ini kan di Kominfo ditaruh dan di Dagri ya. Di Dagri juga ditaruh. Kalau di Kominfo ruang diskusinya untuk mengenalkan baik itu nanti di BEM sampai HMJ dan kelembagaan yang lainnya. Nanti di dalam negeri kita akan ada mengadakan diskusi. Kemungkinan diadakan di pertengahan jabatan. Kita akan coba undang mahasiswa untuk menyampaikan lah kita nih BEM udah melaksanakan beberapa program kerja. Ini apa aja yang program kerja yang sudah kita laksanakan, kita paparkan di sana. Nah, kita juga punya Kementerian Pemberdayaan Wanita, di mana kita ngelihat kan mayoritas di Poltekkes ini perempuan gitu kan. Nah, jadi di pemberdayaan wanita juga kita bisa mengembangkan minat dan bakat perempuan-perempuan yang ada di Poltekkes gitu. Nah, kan tadi kan udah banyak banget ya kayak obrolan kita tuh udah kemana-mana gitu kan, tentang program kerjanya, terus tentang pengertian organisasinya, pergerakannya, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya kalau kita udah ngomong panjang lebar tadi tuh manfaat mahasiswa itu untuk ikut dalam organisasi khususnya badan eksekutif mahasiswa itu untuk apa sih Kak? Kalau dari Kak Boy sendiri gimana Kak? Kalau dari saya ya manfaatnya itu apa? Sering orang bingung gitu saat mau masuk organisasi, pasti ditanya apa gunanya buat pribadi saya.
terkadang kita belum masuk tapi orang udah ngejudge nggak ada manfaatnya, padahal kalau kita mau tahu apa manfaatnya ya kita perlu masuk dulu ke dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi kalau selama yang saya rasakan, selama yang saya dapat, apa yang di organisasi yang saya dapat, pertama mungkin kalau terjun ke organisasi, mungkin saya dari SMA memang udah pernah ikut organisasi, jadi yang signifikan saya rasakan itu gimana cara kita berbicara gitu. Pastinya kalau orang pertama masuk organisasi itu dan sebelum mau masuk itu yang ditakutin pertama itu public speaking. Gimana nih saya nggak bisa public speaking, saya nggak bisa lo ngomong lancar. Padahal di dalam organisasi itu melatih kita untuk public speaking. Yang kedua, berjalannya dari SMA waktu itu masuk ke BEM waktu pertama semester 2 ya, sekitar semester 2 itu nambah lagi nih, selain dari public speakingnya bisa terolah, yang kedua pola pikir kita, bagaimana kita menyikapi suatu isu, menyikapi suatu keadaan, yang dalam hal ini bisa dibilang kita bisa berpikir secara kritis menghadapi keadaan. Ini dua. Yang ketiga, dalam berorganisasi khususnya kalau kita ikut di BEM ini identik dengan pergerakan mahasiswa dan masyarakat tadi, yang artinya di sini kita bisa mengembangkan sifat dan sikap bela negara. Kita jadi tumbuh kecintaan kita terhadap negara gitu, kita tumbuh rasa empati terhadap negara kita nih, lagi kenapa lo gitu, ada masalah apa aja. Melalui BEM ini itu sih yang saya rasakan, sikap bela negara saya dan cinta tanah air itu lebih terpupuk lagi. Dan yang keempat itu di BEM kan tadi selain ada sisi pergerakan, dia ada sisi yang namanya gerakan horizontal atau kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial. Mulai dari itu diadain sama Soskes kegiatan bagi-bagi takjil kalau di bulan puasa, terus ke galang dana. Ini menimbulkan apa ya, sifat rasa apa gimana sih, empati gitu, empati lagi, sifat dan sifat sosial kita nih terbentuk lagi gitu. Gimana kita nggak memikirkan hanya akademik dan pribadi kita, tapi kita memikirkan keadaan orang lain. Nah, empat hal inilah yang signifikan saya rasakan. Selain dari situ, di BEM juga kan ada Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini, dari beberapa kementerian ini saya merasakan kalau ternyata kita ini dari ikut organisasi ini mengerti loh toleransi beragama ini seperti apa. Dulu pernah saya berpikir kalau saya ini lebih mementingkan kalau agama saya gitu. Kalau mau ngobrol sama orang lain gitu yang agamanya beda agak gimana gitu. Tapi semenjak ikut BEM yang beberapa agama kita gabung bareng gitu, jadi bentuk toleransi ini seperti ini, enggak yang kalau orang pikir itu kita rasis atau segala macamnya, enggak. Jadi lebih ke 5, baik itu tadi dari sosial, terus rasa empati, melatih public speaking dan cara berpikir kritis, itu semua kelatih dalam organisasi. Nah, selain dari 5 hal yang tadi saya sebutkan, ada lagi, karena memang basicnya sebelumnya di Kementerian Negeri dan saat memang masuk ke BEM itu banyak sekali relasi yang kita bisa dapatkan. Salah satu contohnya, kita punya banyak kawan. Kalau kawan-kawan kita hanya berpatokan di jurusan, di kawan-kawan jurusannya aja, tapi kita kalau masuk BEM, kawan kita nih berbagai jurusan. Ada yang dari analis, farmasi, dan yang lain-lainnya. Bukan hanya di dalam kampusnya aja, tapi ada pun yang didapat di luar. Di luar, baik itu yang ada di universitas ataupun instansi yang ada di Lampung, tapi juga dapat relasi yang lebih jauh lagi. Kadang bahkan yang saya sudah rasakan itu, saya ini punya kenalan banyak gitu, bukan hanya di Sumatera, di Pulau Jawa, sampai ke ujung Papua, Sulawesi dan segala macamnya kita punya kenalan. Jadi untungnya di situ. Kalau kita main kemana, kayak kemarin kan jalan-jalan. Kayak kemarin tuh Munas ke Padang gitu kan. Iya. Serasa itu kita bukan ke negeri orang, karena kita udah punya relasi tadi melalui dari BEM tadi. Ya itu sih kalau manfaat yang sangat-sangat dirasakan. Mungkin kalau kawan-kawan di sini berpikir, itu cuma teoritis saja tapi nggak dirasakan. Makanya kalau mau tahu lebih dalamnya ya ikut dalam organisasi. Ya. Dari Kak Elis sendiri gimana? Dari Kak Elis ya udah banyak banget yang manfaat organisasi gitu dari Boy sendiri. Kalau misalnya dari Kak Elis tuh ya sebenarnya hampir sama ya manfaat organisasi yang dirasakan. Karena emang benar-benar kerasa gitu. Sebenarnya organisasi ini sebagai bentuk tempat belajar kita gitu. Karena belajar kan bukan hanya akademik aja, yang bukan aja di kelas. Kayak boring banget kan kalau misalnya kita di kelas aja gitu cara belajarnya. Nah, di organisasi ini tempat belajar kita juga gitu. Tempat belajar kita caranya menggrowing mindset kita gitu. Dan karena
mental yang baik itu kalau misalkan ditempahkan suatu masalah gitu kan. Ya kalau misalkan di organisasi kan kita bukan ditempa masalah sih, cuma kayak kalau di organisasi itu kita pasti dihadapkan satu keadaan di mana kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu kan kalau di organisasi. Nah, jadi nge-growing mindset kita, terus juga bisa memanajemen ego sih, lebih kepada itu, karena melatih diri kita untuk gimana cara kita untuk lebih percaya diri, untuk lebih jujur sama diri sendiri kayak mana gitu, dan juga bisa menghadapi satu teman gitu kan, misalkan kalau kan di organisasi ini banyak nih ya kan. Iya. Ya, jadi itu kan kita bisa belajar pemikiran orang tuh gimana, kita bisa belajar dari cara pikir mereka, cara berbicara, cara bersikap dari teman-teman gitu kan. Jadi itu lebih kepada manajemen ego juga. Terus juga di organisasi juga kita dilatih spiritualnya gitu, gimana untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, karena untuk menyelesaikan suatu masalah di organisasi bukan hanya tentang manusia aja gitu kan, tapi lebih kepada yang kuasa gitu kan. Karena kan juga kita di sini punya menak juga kan yang tadi dibilang Boy, karena kita umat beragama gitu, bukan hanya Islam aja kan, tetapi ada agama-agama lain di Poltekkes ini gitu. Terus juga tentunya banyak relasi yang didapat. Nah, emang kalau di organisasi tuh nggak bisa dipungkiri gitu, pasti semua orang tahu kalau misalkan ikut organisasi pasti relasinya banyak gitu. Terus juga lebih kepada kebermanfaatannya juga. Kalau misalkan kita ikut organisasi, insya Allah yang kita lakuin itu bermanfaat gitu. Mungkin nggak bisa dirasain saat ini gitu, tapi mungkin bisa dirasain 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, atau saat kita kerja, atau saat kita menghadapi kehidupan yang lebih nyata lagi gitu dari ini gitu. Cukup sih. Nah, setelah dari kebermanfaatan itu sendiri, banyak nih Kak mahasiswa-mahasiswa tuh yang masih ragu-ragu nih. Misalnya mereka udah tahu secara teoritis mungkin ya, yang mereka tahu juga kan yang udah disebutin sama Kak Boy sama Kak Lesti, mereka tuh belum merasakan manfaat itu sendiri karena mereka masih takut, masih ragu mungkin. Alah, masuk organisasi pulangnya malam terus gitu, nanti capek. Pokoknya ya yang sering dibilang sama Kak Boy kan, kita masuk organisasi nggak dibayar, cuman dikasih capeknya aja gitu kan. Ada nggak sih Kak tips and triknya gitu, maksudnya cara membagi waktu antara akademik dan juga tentang organisasi gitu, gimana Kak? Oke. Dari Keles ya, kalau misalkan ya organisasi tadi kata Boy kan coba masuk dulu gitu kan dalam organisasinya. Emang semua tuh seharusnya kita mulai dulu gitu. Memang memunculkan rasa berani untuk terjun ke suatu organisasi itu gak semua orang punya gitu, cuma semua orang bisa dan kalau misalkan dia mau pasti bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tahu kebermanfaatan dan manfaat serta feedbacknya untuk kita apa gitu di organisasi, ya terjun dulu, masuk dulu ke organisasinya gitu. Menurut saya sendiri di organisasi ini cara saya untuk merefresh otak saya gitu, kayak kayak di informasi yang refresh kayak karena jenuh ya, mungkin capek gitu di akademik, jadi ke organisasi jadi ke refresh lagi gitu. Ya, jadi itu teman-teman karena beda jurusan juga kan gitu. Jadi tuh gimana caranya ngebagi waktu, sebenarnya semua orang tuh punya caranya masing-masing gitu ya. Kalau untuk cara bagi waktu, kalau misalkan dari saya sendiri, cara bagi waktu saya tuh dari bangun tidur tuh di list gitu loh. Kalau misalkan ini di list apa aja yang harus dikerjain hari ini. Kalau enggak sebelum tidur di listnya itu. Hari, Kak? Ya kayak gitu. Jadi tuh lebih terorganisir, lebih tersistematis sih. Itu menurut saya cara yang paling efektif untuk bisa manajemen waktu gitu, karena saya juga orangnya pelupa, jujur. Jadi tuh kalau misalkan nggak dicatat kadang lupa apa yang harus dikerjain gitu, jadi harus bener-bener ditulis gitu. Gitu.
Gitu sih. Sistematis ya itu. Iya, guys. benar. Kalau dari kamu ini kayaknya kalau dari segi cowok itu lebih Iya. Lebih ini, fleksibel. Iya. Lebih biasanya. simpel lah. Kalau pertama ya, kalau misalnya mau ikut organisasi itu yang harus pertama kalian tahu, apapun yang akan kita lakukan itu memiliki resiko masing-masing. Jadi pahami bahwasanya nggak usah loh jauh-jauh kita mikirin tentang organisasi kita mau masuk ataupun yang lainnya. Kita mau jalan pun kita pasti ada resikonya gitu. Entah kita jalan kepleset jatuh. Nah, itu analoginya. Maka itu sebelum terjun kita nggak munafik, harus pikirkan dulu baik buruknya seperti apa, sesuaikan dengan keadaan. Setelah dari penyesuaian itu memang sudah mantap di hati ingin ikut. Ini yang paling penting nih, izin ke orang tua. Karena kalau misalnya kita udah izin ke orang tua, pembagian waktu kita lebih enak gitu. Karena kan kalau bicara tentang ikut organisasi dalam sebuah kampus, kita ya pertimbangannya organisasi jalan, akademik juga jalan. Dan ini pasti orang tua selalu nanyain gitu. Karena waktu saya pertama ikut ya orang tua selalu berpesan, silakan ikut apa aja tapi akademik tetap jalan. Dan dari pembagian waktu sih kalau saya nih nggak kayak Elis tadi ya. Kalau Elis sistematis gitu, pagi bangun dia list apa nih. Kalau saya nggak, tapi saya punya kebiasaan itu ya. Kalau memang ada tugas kuliah, kadang saya mencari circle kita nih penting nih. Circle nih penting. Kenapa penting? Ya karena kita nih memang sudah sibuk, tapi kalau tanpa ada sebuah circle pertemanan yang memang menaungi hal yang kayak akademik itu ya nggak bisa dilepasin juga. Jadi pertama carilah kawan-kawan yang memang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Baik itu pertama di akademik juga harus ada nih kawan-kawan yang kayak gitu, di organisasi juga harus ada. Dan saya lebih condong kalau misalnya, walaupun ini kadang nggak saya kerjain sih, kalau misalnya memang ada tugas ya seenggaknya beberapa waktu saya memikirkan tugas gitu. Setelah saya pikirin, kalau memang saya nggak bisa ngerjain, setidaknya saya bertanya dengan kawan-kawan. Jadi di situ tuh ada pembagian waktu kita buat memikirkan bahwasanya di akademik ini kita masih ada tanggungan. Walaupun ya ujung-ujungnya entah itu mau dikerjakan atau tidak, tapi kita harus menyiapkan space untuk akademik kita, dan sisanya ya dengan menjalankan amanah kita di BEM, di organisasi. Karena kalau kita mau lepaskan salah satu, ya kita melepaskan tanggung jawab kita nih nggak bisa gitu melepaskan. Kita udah masuk organisasi, kita ambil amanah, sedangkan kewajiban di akademik juga kita harus tetap jalankan. Jadi kedua ini gimana caranya harus tetap terjalan. Jadi kalau saya tadi ya lebih ke menyiapkan space, entah itu di malamnya ataukah di paginya ataukah di sorenya, harus ada space untuk memikirkan akademik, walaupun hanya sebatas kita memikirkan. Karena kenapa kita pertama itu harus memikirkan? Dari timbul pemikiran pasti akan ada pergerakan. Kalau prinsipnya seperti itu, setidaknya dipikirkan, selanjutnya digerakkan. Dan juga ya, yang perlu diketahui, yang saya rasakan nih, ikut organisasi itu nggak rugi. Sangat-sangat nggak rugi. Apalagi kalau ikut BEM. BEM kan itu ada dari berbagai jurusan di Poltekkes. Ada juga dari jurusan saya. Nah, kita ketemu di dalam nih. Kita ketemu kakak tingkat, terus adik tingkat, seangkatan sama kita. Bahkan kadangan pun kita nih mengerjakan tugas di dalam organisasi kita nih. Kita kumpul ke sekret nih, nanya ke kawan, saya ada tugas nih, kayak mana ya kira-kira, belum nih. Nah, di situ dibantu. Bahkan pernah di tahun 2020 lagi MC acara Hari Kesehatan Nasional, dan itu ada tugas bikin makalah. Kebetulan di situ ada kakak tingkat dari Kominfo juga. Di situ dibantuin. Ya itulah untungnya organisasi, ada feedback dari kita dan juga ada feedback dari kakak tingkat. Apa yang kita nggak tahu, kakak tingkat kasih tahu. Apa yang kakak tingkat butuhkan, kita bantu. Jadi ya kalau saya berjalan. Jadi tergantung orangnya sih gimana memanfaatkannya. Kalau kita terlalu berpikiran ikut organisasi nih, waktu kita kebuang semua nih, akademik nggak ada. Yaitu mindset yang harus dibuang, karena semua itu kembali kepada pribadi kita, gimana kita mengolah diri. Kalau menurut saya mengolah diri dan mengolah waktu ya kayak. Dan juga ini sih, kalau misal mengerjakan sesuatu tuh harus dengan sepenuh hati, karena itu emang kuncinya banget sih. Kalau kita memang boleh ngeluh ya, ngeluh capek gitu kan, kayak aduh ini kok nggak selesai gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh ngerjainnya dengan secara terpaksa, itu tuh kayak berat. Iya, berat banget, nambah berat malah. Udah ngeluh nambah berat malah jadinya. Jadinya memang apa ya, mengerjakan hal dengan sepenuh hati itu penting banget gitu, biar semuanya beres gitu. Karena kalau misalkan hanya ngeluh aja tapi nggak dikerjain, ya itu resiko jadi kan gitu. Karena pun ikut organisasi ya resiko kita gitu. Berarti salah satu kuncinya juga mungkin adalah dari
kesenangan dari diri kita sendiri gitu ya kayak misal kalau kita nggak senang sama suatu hal sama organisasi gitu udah nggak suka duluan ya bakalan susah gitu ngejalaninnya walaupun mau segimanapun caranya kita memanajemen waktu ya bakalan nggak akan teratur waktunya. Nah, gak kerasa kan udah di penghujung diskusi pada episode kedua Rudy kali ini. Untuk closing statementnya ada motivasi ataupun ajakan untuk teman-teman untuk supaya ikut berorganisasi ataupun apa gitu Kak? Dari siapa nih? Dari Mas Mas dulu lah. Dari saya dulu ya. Apa ya motivasinya? Yang pasti jangan berspekulasi kalau kita belum mencoba. Karena terkadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu sama saat kita mencoba, apalagi kalau perihal manajemen waktu. Kita nih nggak akan tahu kita bisa memanage waktu atau tidak kalau tidak berkecimpung terlebih dahulu. Dan satu lagi, jangan pernah mengikuti sebuah organisasi atas dasar ingin eksis mata gitu, tapi benar-benar dari hati dan juga munculkan rasa empati. Karena kalau misalnya kita hanya mencari popularitas ataupun eksistensi belaka, kita nggak akan sampai pada goalsnya. Tapi kalau benar-benar kita munculkan rasa empati dan benar-benar itu dari hati, insya Allah eksistensi pun akan mengikuti. Bahkan kalaupun memang kita berniat untuk mencari jabatan ataupun yang lain, itu pun akan mengikuti. Jadi utamakan goals atau tujuan awal, yaitu niatkan untuk benar-benar kita membawa perubahan, bukan semata-mata mencari yang lainnya, karena yang lain akan mengikuti saat kita memang tujuan kita positif. Keren banget kan? Kalau dari Kak Elis gimana Kak? Ya, kalau dari Kak Elis simple sih, ikhlas, jalani, syukuri. Karena kalau misalkan kita udah menjalankan hidup kita tuh secara ikhlas, terus disyukuri dengan apa yang kita dapat, insya Allah tuh semuanya ngikut aja gitu. Terutama untuk berorganisasi gitu ya, kita tadi harus jalan dengan sepenuh hati gitu, dan utamakan konsep kebermanfaatan. Karena dari kita memunculkan rasa kebermanfaatan kita itu, insya Allah hal baik tuh akan kayak magnet gitu istilahnya, akan mendekat sendirinya. Jangan pertanyakan apa yang kita dapatkan dari kampus kita ataupun dari Indonesia gitu, tapi pertanyakan apa yang sudah kita berikan kepada kampus kita, bahkan negara kita Indonesia gitu. Wah keren banget kan motivasi closing dari Kak Boy sama Kak Elis. Semoga bisa jadi penyemangat untuk teman-teman dan untuk kita semua agar bisa selalu menjadi orang yang membawa kebermanfaatan dalam diri kita maupun pada lingkungan kita. Oke, sekian Rudy episode kedua pada kali ini. Semoga ada banyak hal-hal baik yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa di episode Rudy yang ketiga. Dadah!